semangat insya Allah. Terima kasih Pak atas waktunya bersedia mencari Bapak sebagai kepala sekolah. Mungkin nanti ada pengalaman, hal-hal yang menarik yang bisa saya ambil dan saya jadikan pelajaran buat saya. Sebisa mungkin Bisa kita usahakan yang terbaik untuk kita bersama. kita mulai ya Pak Rijal. Iya, monggo. Eh, Silakan. Ini pertanyaan pertama Pak. Kan kemarin sudah sekilas mungkin saya memberikan penjelasan apa itu dilema etika, kemudian menunjukkan moral. Nah, kalau menurut Bapak itu bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi, menentukan oh ini loh kasus dilema etika, ini merupakan kasus menunjukkan moral. Bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi? Terima kasih. Menurut saya selaku pimpinan di sini ada dua persoalan di sini. Yang pertama yaitu kasus yang berkaitan dengan dilema etika moral dan rujukan gitu ya. Jadi intinya dalam penegakan permasalahan penegakan peraturan baik itu yang sifatnya mutlak maupun yang sifatnya tambahan ataupun dalam proses penegakan kasus apalagi yang berkaitan dengan pilihan yaitu dengan dilema etika. Tidak salah, dilema etika itu merupakan suatu permasalahan kasus yang sama-sama benar tapi harus salah satu itu diambil keputusan yang sekiranya memang lebih besar manfaatnya, lebih besar kepentingannya untuk kita bersama. Kalau yang misalnya kasus tentang rujukan atau mengajak itu kita juga insya Allah bisa sedikit membedakan. Yang diminta di sini. Ini Pak, jadi untuk yang keduanya bagaimana caranya Bapak dalam menjalankan untuk mengambil suatu keputusan itu sekolah, caranya gimana? Terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika ini. Nah, dalam menangani kasus ini, bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan? Berkaitan dengan dilema etika moral ini, sama-sama mempunyai kepentingan untuk kita bersama, karena kaitannya bisa dengan individu dan dengan kita bersama seperti itu. Kita lihat juga di sini tadi berdasarkan asas kemanfaatan terlebih dahulu. Jadi manfaatnya itu lebih besar kemana seperti itu, atau kepentingan yang mana yang terlebih dahulu kita dahulukan. Prinsipnya kalau kita itu dalam mengenai semua permasalahan itu harus bisa diterima, kemudian merujuk kepada keadilan, kemudian kemanfaatan serta kepatutan. Permasalahan sama-sama punya kepentingan yang sama, yang benar, sama-sama benar. Berarti caranya Bapak mempertimbangkan ya Pak, timbang-timbang mana yang lebih besar manfaatnya, yang lebih diperlukan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita identifikasi kasus itu, kemudian waktunya. Ada waktu yang mendesak, misalnya kalau saya contohkan misalnya seperti Bu Kurnia, mungkin ada selaku operator lah, katakanlah contoh saja ini seperti itu. Kemudian Bu Kurnia ada punya tugas mengajar seperti itu. Tiba-tiba ada panggilan kantor untuk rakor misalnya, tentu dengan izin, dengan yang disampaikan oleh Kurnia ke kami, tentu akan kita pertimbangkan manfaatnya besar yang mana, waktunya mendesak atau tidak seperti itu. Akan kita berikan dispensasi untuk yang terlebih dahulu untuk mengikuti rakor di dinas pendidikan yang diikuti untuk proktor seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kasih dispensasi, izin, berikan surat tugas untuk melaksanakan tugas proktor dulu.
setelah rakor tentunya masih apa, misalnya yang sama-sama ada kepentingan baik sekolah kemudian dunia secara tanggung jawab proktor itu terpenuhi gitu. Nah, untuk handle misalnya ada yang tugas mengajar, ada tugas piket, akan kita berikan tugas itu kepada untuk menghandle atau untuk mengisi supaya anak-anak tidak kosong di sekolah, bisa kita limpahkan tugas itu ke guru piketnya. Atau mungkin saya sendiri masuk ke lokal untuk memantau atau membantu supaya anak-anak bisa belajar gitu. Itu contoh saja, mungkin yang lain nanti masih banyak. Salah satu contoh dari dilema etika yang kasus yang pernah Bapak alami ya Pak ya. Nah terus yang keempat Pak, langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan saat mau mengambil keputusan? Dan daripada pengambilan keputusan, sebelum kita ambil keputusan tentu kita pertimbangkan baik itu masalah yang kecil, masalah yang besar, tentu ada konsekuensinya. Kemudian yang berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, tentu kita mengutamakan di situ oleh peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan yang disepakati bersama oleh sekolah, itu kita utamakan untuk ditegakkan. Misalnya ada satu dilema yang menyangkut kepentingan bersama, asas kita adalah musyawarah mufakat. Namun di sini ada istilahnya pengambilan keputusan dengan dilema etika seperti itu. Ini sifatnya lebih khusus, lebih spesifik kaitannya dengan kepentingan pribadi dan yang bersama. Itu tadi saya menyampaikan, tentu sebelum kita ambil keputusan kita tekan dulu, seperti maksudnya kita kepatutan dan kemanfaatan tadi itu yang pertama, yang terutama akan kita laksanakan tadi itu. Kemudian kita akan ambil keputusannya, akan berikan dispensasi untuk diberikan izin. Apakah hal-hal yang efektif yang bisa membantu Bapak saat mengambil suatu keputusan? Tentu dalam pengambilan keputusan ini bukan hal yang mudah, karena ini kalau sifatnya memang secara pribadi. Kalau yang sifatnya memang umum sudah ada peraturannya, kita akan mengacu berpedoman pada peraturan yang berlaku untuk semua, misalnya yang kaitan dengan sekolah itu saja lah ya. Nah, sekolah baik itu disiplin, disiplin guru, disiplin anak-anak misalnya, saya contohkan seperti itu kita kan sudah ada peraturannya. Jadi peraturan itu kita tegakkan. Kalau misalnya sistem kebijaksanaan tadi, kemudian barangkali di sini ada asas patutan itu dengan sopan, santun, bijaksana. Bagaimana kita selaku pemimpin atau kepala sekolah memberikan misalnya menegur kepada guru atau anak misalnya, itu dengan bagaimana teknik kita supaya bapak atau ibu guru atau anak-anak tidak merasa tersinggung, tidak tersakiti, untuk punya trik tersendiri barangkali. Tidak secara serta-merta, misalnya bapak ibu guru melakukan kesalahan dengan disiplin ditegur langsung di depan siswa, itu kan kurang bagus seperti itu. Mungkin bisa dipanggil, diberikan arahan, seperti itu. Kemudian dalam Bapak mengambil keputusan, ada nggak pihak-pihak tertentu yang bisa membantu atau mendukung dari keputusan Bapak tersebut? Saya kira begini, pedoman kita selalu pakai aturan yang berlaku seperti itu sebagai alat kita untuk membantu pengambilan keputusan. Kita kalau di sekolah ini kan sudah selalu tidak meninggalkan asas musyawarah untuk mufakat. Kalau yang sifatnya penting kita lakukan apakah itu dalam bentuk musyawarah bersama ditentukan jadwalnya, atau barangkali dalam bentuk briefing untuk menganalisa apa yang terjadi permasalahan di kita seperti itu. Kemudian dalam membantu, siapa ada yang membantu, misalnya kalau perangkat tentunya di peraturan, kalau individu subjek ya kita bersama bapak ibu guru, wakil, tentunya kita
ajak ambil pertimbangan yang sifatnya lebih penting seperti itu. Kalau yang kasusnya ringan mungkin bisa kita sendiri selaku kepala sekolah memutuskan. Berarti nanti adanya kolaborasi ya Pak antara guru, kepala sekolah dan warga sekolah. Nah selain warga sekolah Pak, ada lagi nggak pihak lain yang mungkin suatu saat mengambil keputusan Bapak membutuhkannya atau membantu Bapak? Yang kaitannya dengan anak barangkali, Ya. dengan komite, dengan kepentingan sekolah ini, yang ada kaitan dengan komite tentu kita libatkan komite, minimal ketua atau wakil itu ada mewakili dari komite. Kalau misalnya kaitannya kasus ini dengan anak, sama-sama yang sifatnya bujukan atau mengajak, mungkin anak melakukan kesalahan, akan kita cari solusinya, terutama Bapak Ibu, guru, wali kelas seperti itu. Sebelum sampai saya nanti dikasih surat panggilan untuk diajak berkomunikasi dengan orang tua wali murid. Itu yang lebih efektif untuk sifatnya rujukan atau pembinaan. Ini keputusan udah diambil nih Pak, Ya. untuk mencapai suatu tujuan. Nah kemudian apa nih yang biasa mungkin Bapak temui, tantangan yang biasa Bapak temui setelah keputusan itu diambil dan mau dilaksanakan, ada tantangannya. Nah apa tantangan nih Pak kira-kira yang pernah Bapak alami? Yang sifatnya dua-duanya punya nilai kebaikan. Ya, Atau dalam kasus dilema etika ini, dilema etika. tantangan yang pernah Bapak temukan itu seperti apa? Ya contohnya barangkali kalau yang dilema etika ini kan sama-sama punya nilai moral, nilai kebajikan, kebenarannya. Tapi di situ selain kebenaran juga barangkali kalau dilihat untuk kekurangannya ada juga, karena ini satu kasus pasti ada permasalahan, berarti ada kurangnya. Yang kalau sudah ditindaklanjuti, dikasih misalnya kayak tadi dikasih surat teguran atau pembinaan seperti itu, kembali misalnya secara yang tantangan nyata ini kadang-kadang mohon maaf saya sampaikan, jadi kalau bersama kita cukup bagus misalnya. Kebiasaan individu saja barangkali yang mungkin masih kurang kurang menyadari seperti itu. Kadang terjadi tantangan-tantangan, harus yang tantangan terutama sifat kejujuran itu harus tertanam dari kita bersama, baik kita, saya, kepala sekolah, bapak ibu guru, anak-anak seperti itu. Berarti tantangan yang pernah Bapak hadapi itu yaitu tentang individual gitu ya Pak, secara individu. Ya. Mungkin ada beberapa warga sekolah yang kurang menyadari dari hasil keputusan itu sehingga kurang bertanggung jawab itu. Iya benar, itu yang masih menjadi sedikit problema bagi yang kita. Harus Bapak, mungkin itu yang nantinya harus Bapak rubah ya Pak. Kemudian harapan Pak, harapan Bapak atas keputusan Bapak itu kira-kira seperti apa Pak? Ya tentunya semua keputusan pelaksanaan atau kebijakan di sekolah, inilah kebijakan sekolah misalnya kita sesuai visi misi sepakat ini itu semua warga sekolah bisa melaksanakan baik, mendukung program sekolah, semua stakeholdernya baik itu guru dan kepala sekolah konsisten, kemudian siswanya mendukung juga, tenaga pendidikannya, komitenya dan mendukung itu. Kita insya Allah akan berjalan dengan baik. Misalnya ada sebuah kasus nih, Ya. ada sebuah kasus, kemudian saat mengambil keputusan itu Bapak langsung spontan memutuskan untuk tindakan atau Bapak memerlukan jeda waktu mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatunya, merampungkan segala sesuatunya, atau gimana Pak? Artinya Bapak dalam mengambil keputusan itu spontanitas atau memerlukan jeda waktu? Jadi di sini bisa kita pilah barangkali. Oke. Ya, bisa kita pilah kasusnya seperti itu.
kalau sifatnya kasusnya itu ringan, tidak terlalu menimbulkan efek, secara spontan diberikan arahan, diberikan teguran seperti itu. Tapi kalau kita berhadapan dengan bapak ibu guru, tidak bisa serta-merta kasus itu kita putuskan langsung. Itu tadi harus ada penyampaian yang barangkali secara sikap moral tadi dipertimbangkan tadi. Kemudian supaya sama-sama tidak ada yang dirugikan, intinya demikian. Nanti saat mengambil keputusan Bapak kondisional ya Pak, dikondisikan dengan kasusnya. Ya, disesuaikan. Kalau kasus itu ibaratnya tidak terlalu berat, mungkin Bapak bisa spontanitas saat itu memutuskan mengambil keputusan. Tapi kalau seandainya kasus itu mungkin berefek Pak yang nanti yang luar biasa, mungkin berarti Bapak harus memusyawarahkannya kepada konsultasi Bapak Ibu dengan yang lainnya. Itu yang seperti itu. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan tentunya kita punya dasar ya Pak, punya dasarnya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri selama ini prosedur apa nih Pak yang sudah Bapak lakukan saat mengambil keputusan? Ya, prosedurnya kita sesuai dengan dasarnya, dengan peraturan yang ada, itu kan, yang sudah kita laksanakan. Misalnya untuk anak yang mengalami permasalahan ini, mengalami permasalahan, ini diadakan satu pembinaan secara struktural oleh wali kelas, kemudian pemanggilan orang tua, kemudian surat panggilan maksudnya sampai 1, 2, dan 3. Di situ kita berkomunikasi sebelum kita putuskan permasalahan apa. Kalau memang permasalahan masih bisa diterima bersama, masih kita laksanakan, kita lanjutkan. Kalau permasalahannya mungkin terlalu berat, anak-anak misalnya yang merasakan permasalahan masalah pelanggaran etika cukup berat, misalnya kasus asusila, itu ya tentu akan terjadi. Mudah-mudahan setelah kita belum pernah terjadi seperti itu. Baiklah Pak Tumijan, ini dari awal sampai akhir kesimpulan mungkin sebagai seorang pemimpin, apa yang bisa Bapak simpulkan atau Bapak utarakan dari pengalaman Bapak? Kalau saya intinya begini, dalam penegakan peraturan gitu ya, dalam penegakan peraturan baik yang sifatnya krusial, penting maupun yang sifatnya subjektivitas tambahan gitu, atau kurang penting, kita dalam pelaksanaan peraturan itu harus kita ketati, karena itu acuan kita, harus kita tegakkan. Namun demikian tidak secara serta-merta peraturan itu dilaksanakan dengan maksudnya kita perlu adanya suatu kebijaksanaan. Jadi kita tidak boleh juga bersifat arogan, karena dia akan merugikan barangkali seperti itu. Sifat arogan itu kan banyak nantinya menimbulkan ketidaksenangan secara individu. Jadi kita harus memutuskan sesuatu itu harus secara bijaksana. Kalau bisa dilaksanakan secara musyawarah mufakat itu lebih baik, artinya bisa diterima oleh semua pihak. Kalau tidak bisa, keputusan itu memiliki buntuan, barangkali bisa kita ambil kebijaksanaan oleh pimpinan atau oleh kepala sekolah seperti itu. Di pengalaman Bapak selama ini saat mengambil keputusan, Bapak tetap berpedoman dengan peraturan, kemudian sebagai pimpinan tidak boleh arogan dan harus bisa mengambil suatu keputusan yang bijaksana gitu ya. Ya, komunikatif dan bijaksana, minimal seperti itu, Dari Pak Tumijan, mungkin itu yang terakhir wawancara kita. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pengalaman pribadi buat saya dalam mengambil suatu keputusan. Jadi mungkin manfaatnya, pengalaman dari Bapak akan menjadi ilmu buat saya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.